Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. Tem dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah jalan ini sangatlah terang benderang. Inilah agama yang benar yang datang dari sisi Allah. Nah, sering kami sampaikan, agama yang rusak itu akan diperbaiki Allah dengan diturunkannya Rasul untuk menyambungkan wasilah kembali. Rusaknya agama adalah ditandai dengan orang-orangnya beribadah merasa bisa dengan caranya sendiri. Padahal seluruh agama samawi pasti ada wasilahnya dan pasti ada Rasul pembawa wasilah. Yang mana jika telah diingkari keduanya itu, maka agama hanya tinggal agama cerita, agama ardi, yang isinya hanyalah pengetahuan, ilmu yakin, atau ainul yakin, bukan hakul yakin. Sudah nggak mungkin mau makrifat lewat mana, jalannya lewat mana, nggak mungkin ya. Dikiranya orang yang bisa ngaji Arab itu beragama, belum ya. Dikiranya yang pintar ceramah dakwah itu orang beragama, belum. Yang sholat, yang ngaji, yang haji 70 kali, bukan ya. Sholatmu, ibadahmu, ngajimu, kalau nggak nyambung dengan Allah, semuanya sia-sia. Jadi kalau nggak tahu sambungannya, itu percuma, sia-sia. Sedangkan rusaknya agama adalah kehilangan sambungan itu. Nah, zaman ini pun sambungan wasilah itu sudah jarang yang ngerti. Karena mereka merasa bisa sholat, bisa ngaji, bisa zikir. Kalau ritualnya gampang ya, itu kan pekerjaan dunia. Nah, masalahnya apakah pekerjaanmu yang di dunia itu bisa nyambung dengan Tuhanmu yang di Ars, di Malik Yaumiddin? Itu pertanyaannya. Makanya sholat sudah nggak ada yang mi'raj ya, nggak ada yang khusyuk, nggak ada yang bisa cara mengingat Allah. Ditanya caranya nggak ngerti. Baru syahadat nggak ngerti, apalagi sholat. Nah, jadi ritualnya tetap ya, ritualnya tetap, tapi sambungannya yang hilang. Bahkan ya di mana-mana orang berkeyakinan zaman ini nggak ada lagi Rasul, tidak? Saya bilang loh, zaman ini ada Rasul loh. Harusnya saya kan jaga polisi itu lah loh. Semua orang ulama-ulama bilang kan sudah nggak ada lagi Rasul ya. Rasul terakhir adalah Rasul Muhammad, betul nggak? Saya bilang zaman ini ada Rasul. Kontradiktif kan? Harusnya ditimbang dong. Ini saya benar atau ulamanya benar kan gitu. Kalau saya salah silakan ditangkap. Saya menyampaikan zaman ini ada Rasul. Jelas tak? Jelas. Allah di dunia itu
ada sifat wujudnya. Allah di dunia rupanya wujudnya adalah seorang manusia. Jelas toh? Jelas. Kenapa saya nggak ditangkap? Biar ini ditimbang saya ini digugurkan secara ilmiah atau enggak. Nalarnya ini masuk akal apa enggak? Jadi sekali-kali dong kita nggak adu kitab, ya, nggak adu dalil, tapi adu nalar ilmiah, kan gitu loh. Kan sudah bosen itu kita tengok-tengokan di YouTube, di Facebook, semuanya pada adu dalil aja, itu enggak? Adu pendapat aja. Nah sekarang adu ilmiah sama Mr. Ten. Gak apa-apa ya, saya seorang diri ya. Apa? Diadu oleh banyak ulama boleh ya. Nah, saya bilang ada Rasul zaman ini. Allah di dunia itu mempunyai sifat wujud seorang manusia. Ekstrim loh ini, gitu. Harusnya pemangkunya itu sudah mengklirkan ini yang benar mana, kan gitu. Kalau saya ini ada sesatnya di mana? Dan kalau sesat yang benar bagaimana? Jangan dibiarkan seperti bola liar ini, seperti bola salju ini. Kalau dakwah saya menggelinding, makin besar gimana? Gitu? Kalau dakwah saya berkembang besar di mana-mana, gimana coba? Katanya ini aliran sesat, itu kan? Kalau sesat ditertibkan dong, itu kan? Nah, saya itu menunggu ditertibkan. Kalau saya sesat, tapi kalau nggak sesat berarti saya benar kan? Yang lainnya disesatkan kan gitu, betul nggak? Ya saya ulangi lagi ya, kan ada MUI gitu. Nah, saya dianggap orang-orang itu menyebarkan aliran sesat karena apa? Membikin cerita ya, bahwasanya zamannya ada Rasul kan itu. Orang lain ulama lain bilang nggak ada Rasul, itu nggak? Ini kontradiktif loh, itu nggak? Kontradiktif berarti nggak bisa dibiarkan, harus dimunculkan satu yang benar kan gitu kan? Nah, saya tuh pengen diadu benar mana kata-kata saya atau kata-kata mereka kan gitu toh? Tapi adunya secara nalar ilmiah. Kalau dalil-dalilnya udah bosen, ya sekali-sekali kayak kita ada keasikan baru itu. Gak dalil aja ya, jenuh ya. Tuhan di dunia itu punya sifat wujud. Wujudnya adalah seorang manusia, jelas tak? Kan ekstrim. Nah saya juga bilang akhirat itu sekarang tuh. Kan ekstrim, beda dengan pada ulama lain tuh. Nah kalau beda, kalau ada benar dan salah berarti harus diluruskan satu tuh gak ya? Harus dipilih yang mana ini, saya atau mereka gitu. Kok MUI-nya juga diam saja itu? Heran deh. Cici, MUI dapat kerjaan baru nih. Jangan duduk diam. Majelis Ulama internal. Saya nggak bilang Indonesia kok, internal, gitu. Italia juga boleh ya. Benar kan? Dua pendapat yang berseberangan, bertentangan, supaya gak membingungkan umat, berarti harus salah satu digugurkan, betul nggak? Ini teori loh ini. Kalau dibiarkan, berarti sama halnya kita membiarkan penjahat dong, betul nggak? Penjahat nggak bisa ditangkap, biar aja ada benar dan salah di dunia ini, betul nggak? Biar aja orang salah dan benar kumpul segala macam modelnya, betul nggak? Maka orang akan saling menyerang, saling sikat, itu enggak? Kan nggak boleh hukumnya, enggak? Nah, dakwah saya itu sebagian orang ya menganggap saya ini sesat. Saya bilang, oh terima kasih, saya itu dianggap sesat. Nah, kalau gitu saya tunggu ya. Saya tunggu ya, sesatnya di mana dan yang benar bagaimana. Loh kok bingung? Dakwah saya di publik loh, live loh ya. Saya goblok-goblokan ulama loh, ya. Sudah bertentangan ya, dan saya goblok-goblokan ulama loh. Tapi kok diem lagi loh, kan aneh. Ini mereka kira-kira dengar nggak dakwah saya? Saya rasa sih denger ah. Dengar, gitu. Kira-kira ada yang lapor nggak? Banyak ah. Iya dah.
Saya kira banyak deh yang lapor gitu ya. Oh nyinyir dia banyak, betul gak? Katanya saya sesat. Pasti sudah dilaporkan ya. Sudah aliran sesat, kemudian ajarannya salah dan sebagainya. Suka goblok-goblokan ulama loh, jelas loh. Pada ulama sini jadi panutan loh. Dihormati orang loh ulama. Loh, kalau saya bilang goblok, tolol, sontoloyo, longor loh. Kan kasihan ulamanya tuh. Ayo kita bilang ulama ya. Jangan mau dibodohin sama tetep loh. Goblok-goblokan kok diem aja, betul gak? Kayak curut kecemplung kali itu kan kedinginan. Aduh, curutnya diem aja loh kan. Cindil itu ya. Katanya ulama hebat-hebat di sini tuh kak ya. Sakti-sakti gitu. Iya, Masya Allah. Saya misalnya digoblok-goblok no, jancuk no, picek matamu tai asu loh. Kok mau wenengai? Kan saya menuduh ulama goblok, betul nggak? Nah, tinggal ditutur balik. Kalau kau nggak mau dibilang goblok, tunjukkanlah kepintaranmu kan gitu. Loh, nunjukkan tok gak mau. Apa gak mau, gak mampu? Saya tanya. Gak mampu paling ya. Saya yakin mereka itu marah ya, itu ya. Digoblok-goblokin marah gitu kira. Tapi kok diem, berarti mereka memang gak mampu ya. Berarti mereka memang goblok. Sadar ya, di mana-mana hanya ngucapin. Saya bilang goblok itu loh. Sejak kapan bersaksi praktek kemudian hanya ngomong tok? Mengingat Allah. Di mana-mana kan menerangkan dzikir ini dzikir itu ya dengan nafas. Allah. Allah. Kadang la ilaha illallah. Nah, itu kan ritualnya. Nah, terangkan gimana caranya zikir bisa nyambung dengan Allah. Kan gitu loh. Ilmiahnya bagaimana? Nalar ilmiahnya bagaimana? Jadi gak cuma amalannya tok. Itulah kalau orang yang tahu dalil saja, nggak tahu praktek ya. Kalau praktek pasti ilmiah, betul nggak? Karena apa? Praktek itu dibuktikan. Lah kan pembuktian ilmiah nggak? Ilmiah. Pasti ilmiah karena bukan khayal itu nggak? Tapi kalau dia berpikir deleming, nggak pernah tahu cara untuk berakhir akan Allah, pasti khayalannya yang tingkat tinggi itu nggak? Nggak ada yang nongol untuk mengkaji secara ilmiah, cara mengingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, nggak ada. Cara sholat mi'raj ada nggak cerita? Nggak ada, sepi. Sholat yang khusyuk, nggak ada, sepi. Makanya kalau saya dakwah kadang bosen dan nggak ada lawan. Padahal saya sengaja nggak sopan-sopan banget ya. Saya bilang ulama jancuk, picek mata mutai asu, cukime pantek celeng tuh. Enggak ada yang membantah. Padahal di mana-mana kalau ketemu ulama, ya dong, cium tangan kan, masya Allah, dulu kan jancuk kan diri nih. Aduh, loh. Ulamamu loh di tempatmu loh, kau kagumi, kau puja-puja. Di sini tak jancuk loh ya. Yang jancuknya bukan ulama loh, hanya seorang Mr. TF yang brilian baik hati dan tidak sombong. Sama seorang dirincak loh ya. Loh, 2 tahun lebih loh, gak satu pun yang nongol loh, Bang Arif. Kan aneh sih. Fenomena apa ini? Aneh sekali. Aneh, betul kan? Ini kandangnya loh, ini betul kan? Kandangnya ini. Kandangnya orang-orang Islam, gitu. Nah, saya goblok-goblokin umat Islam karena mereka yang kehilangan wasilah. Saya goblok-goblokin. Gimana cara praktek agama? Satu pun gak ada nongol kayak ngasih video tanggapan kayak atau ulasan kayak nggak ada. Padahal ceramah saya disebarkan di Facebook,
YouTube, WhatsApp, TikTok loh. Disebarkan loh ya. Saya ini pun live ya, bukan siaran tunda ya, teman kebetulan ini kan sinyalnya jelek ya. Nggak ada yang nongol. Ini ya biar masyarakat sadar diri ya, bahwasanya ulama itu ulama gak ngerti agama. Coba masa dari syahadat, coba nalar aja ya. Ayo nalar ya, sambil kita ngomong ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lah kapan kau saksikan? Coba, ini kalau ngomongin dalil, kalau pinter, tapi ngomongin masuk akal coba ya. Sudah jelimet, asyhadu alla ilaha. Pertanyaan, kapan kau saksikan Allah dan Rasulnya? Lah kau saksikan, berarti ini tentang Rasul zaman ini apa zaman lalu? Dia bingung udah, dibudek udah. Makanya nggak siap sama ngadepi misalnya, nggak siap sama sekali. Wes. Aku daripada benturan sambil setem, aku tak bidek kayak pura-pura kaget. Gila nih ya. Itu jenenge wani silit wedi rai gitu loh. Ya kan? Iya kan? Tak gitu kan tetap diam mereka. Oh enggak ada harga dirinya. Ada. Padahal kalau saya tengok ceramah-ceramah di YouTube, masuk hebat-hebat ya. Wih, Masya Allah, dengan istilah-istilah. Kok gak ada yang ladiri saya? Kalau di luar ada isu, oh cepat sekali itu. Saya tuh, isu saya supaya diangkat itu loh. Gak ada balas. Ya di sini juga kan di Gerlong juga. Itu isunya ramai yang kemarin itu sampai beritanya. Iya. Ada aliran sesat dikit aja sudah rame loh. Viral, ya. Disidik di apa di lo, saya goblok-goblok kan ulama lo, ulama goblok-goblok dimanapun anda berada, itu kan, nggak satu pun nongol kan aneh. Iya bukan lo? Aduh. Dan nggak cuma gitu ya, saya itu keliling Indonesia ya, goblokin ulama di Papua, goblokin ulama di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa loh. Belas gak ada yang nongol. Aneh. Kalau ada yang konfrontasi dengan saya, kan masih jadi masalah besar dan pasti akan diangkat publik dan pasti akan dijalurhukumkan itu loh. Saya berharap itu loh. Saya mau diadu nalar ilmiahnya dan nalar amaliyahnya. Gak ada yang siap. Tapi coba kalau saya dakwah dengan dalil, wah dari mana-mana itu. Kitabnya mana itu? Itu asbabun nuzulnya, asbabun nurutnya dan sebagainya loh. Nah sekarang ya, itu kau kaji ya di pondok pesantren ya, nahwu sorof ya, antara bersaksi sama mengucapkan itu jeglek gak itu? Jeglek tuh. Bersaksi itu ada yang kau saksikan, ada yang menyaksikan, dan saling berhubungan, itu enggak? Ketika kau ditanya, apa yang kau saksikan? Itu, loh, jelas tak? Apanya? Ya wujudnya itu, loh, jelas tak? Jelas. Nah sekarang kalau ditanya, kalau sudah tahu itu berarti sudah ketemu wujudnya Allah ya. Berarti dia kalau ditanya, yang mana Allah di dunia? Jelas kan? Jelas. Itu loh, jelas kan? Jelas. Kenal nggak? Kenal. Lah kalau orang menyembah, orang sholat, kau sholat nyembah siapa? Allah. Ingat siapa dalam sholat? Allah. Nah, apanya Allah kau ingat? Lola itu. Oh, ngadepi wong jahiliyah goblok itu. Gak mungkin mentungul, gak mungkin. Ya, gak bakalan ada yang membantah saya, gak bakalan ya. Kalau ada ulama kondang ngadepi saya, pasti lembut itu kan. Lembut itu. Karena pasti akan ketahuan bodohnya.
Bahasa praktek sama bahasa teori beda ya. Saya itu 2 tahun lebih loh ini. Serius ini ya. 2 tahun lebih saya goblok-goblokan ulama. Istiqomah. Istiqomah ya, kan nongol. Kepanasan banyak. Berarti kan mereka sudah dengar, tuh kan? Sudah dengar loh. Kenapa nggak nongol, tuh kan? Betul. Nyinyir banyak. Iya. Murid-murid yang nyinyir banyak. Saya dituduh sesat ya. Tapi kok nggak ada nongol, aneh ya? Fenomena ini ya. Aduh, aneh. Jadi kalian ini di sono ya, diterangkan agama oleh ulama itu digoblokin, dibohongin kamu tuh. Agama gak seperti itu ya. Agama bukan cuma ngaji, Nabi Muhammad gak ngaji, itu kan? Katanya agama itu syariat Islam. Nabi Muhammad gak bersyariat agama waktu itu kan? Tuh. Nabi Muhammad kecil, muda, zaman itu agama terakhirnya apa? Nasrani. Lah apakah Nabi Muhammad beragama Nasrani? Enggak. Apakah Nabi Muhammad ngaji kepada pendeta Nasrani atau Rabi Yahudi? Tidak. Ngaji gedung itu enggak loh? Mondok di pesantren Yahudi atau Nasrani? Enggak. Ngaji kitab Taurat, Injil, Zabur juga enggak loh. Lalu saya ingin ngewet tuh pinter-pinteran kitab itu. Aku sih biasa aja. Gak bisa membaca Arab, gak bisa. Saya orang Indonesia ya, saya bisa baca bahasa Indonesia. Insya Allah saya bisa baca bahasa Indonesia ya. Gampang. Kalau bahasa Arab jelimet. Jelimet. Sudah gak bisa baca, gak ngerti arti ini. Wah, budak. Anak-anak ente. Loh, tapi saya nggak bisa bahasa Arab loh. Kok gak ada yang berani nongol itu loh. Tanya dalilnya mana kayak atau apa. Mereka goblok ya. Kenapa? Nalar ilmiahnya nggak nutut ya. Nalar praktek nggak bisa. Dalil, tak itu juga dalil yang gak ngaku nih. Emang gendeng ini gitu ya. Lo gendeng itu loh, gendeng. Dari syahadat ya. Kau saksikan betul zamannya apa zaman lalu? Zaman ini. Ini. Itu loh syahadat bunyinya saja loh. Bersaksi loh. Emang gendeng loh. Gitu kok saya masih tanya dalil, itu kan? Memang ulama-ulama pada gendeng apa ya? Karena mereka bukan ulama itu, ulama palsu. Kalau ulama asli dia adalah pelaku hakul yakin, ahli ma'rifat dan meneruskan visi misi Rasulullah. Pasti dia kenal betul itu agama. Ditanya tahu karena dia praktek. Tapi kalau ditanya nggak ngerti, wah, hafalan tok itu. Di pesantren-pesantren itu nggak belajar agama loh ya, belajar hafalan, belajar teori. Agama kan nggak itu. Jangan percaya ya begitu ya. Kalau punya anak yang di pesantren keluarkan aja ya. Daripada bodoh, daripada kafir ya, betul ya. Anak saya berhenti ngaji. Apalagi tahfiz Quran itu bodoh-bodoh itu nggak usah. Gurunya aja gak ngerti kok, logikanya gimana coba? Yang ngajarkan baca Quran gak ngerti Quran, apalagi mau anakmu kau sekarang sana? Ya goblokmu 2 kali dong. Iya kan? Double. Goblokmu double. Sudah tahu gurunya goblok, anakmu kau sekolah di sana, kan? Jadi jangan sampai putus ya karena paham yang berseberangan ya. Agama itu makrifat ya, bukan syariat. Nah, sampai sekarang nggak ada yang nongol. Padahal saya singgul-singgul namanya, itu kan? Betul. Ada UAS. Kan saya bilang Ustadz Abdul somplak loh. Apa gak panas kuping itu kan? Gitu? Buya Ardi itu. Apa gak panas kupingnya? Ustadz ahli hikayat loh. Apa gak panas? Gus, haha loh. Emang goblok kabeh. Longor kabeh ya. Jangan percaya, itu omongan cocok tok ya. Cuma lip service tok. Omongan apa? Surga cocok. Kalau saya biasa ya nggak perlu sepan-sepan ya.
Karena saya nggak tebar pesona. Kalau penipu pasti tebar pesona. Kalau saya enggak, biasa aja. Tapi apa adanya ya, tugas ya. Nah, di sini kita belajar praktek apa belajar teori? Praktek. Praktek. Makanya karena untuk praktek teorinya sangat ilmiah, ya, ilmiun baru wa amaliyun. Nah, setelah baiat kemudian kita diijazahi nur kitab dan nur iman. Kemudian diajari kaifiatnya, kiblatnya dan caranya. Jalan sudah ketemu, apalagi ya tinggal wajah itu bisa pilih. Disiplin tinggi ya, karena ini perkara yang sangat sulit ya. Karena prakteknya murni di alam akhirat dengan roh. Prakteknya sangat sulit, harus disiplin tinggi. Kalau nggak disiplin tinggi terlempar loh ya. Coba ya bayangin. Di zaman Nabi Nuh, beliau kan dakwah kemana-mana. Nah, ternyata pada akhirnya ya, kalau dihitung ya, itu per 10 tahun ya, Nabi Nuh yang umurnya 900 sekian tahun, itu per 10 tahun cuma dapat satu loh. Dakwah 10 tahun, apa, Bang Arif cuma dapat satu per 10 tahun. Satu murid. Satu dok. Profesor Kadir Yahya, guru kita ya, dari 15 juta muridnya, kan sudah murid ya, kemudian tersaring gak sampai bilangan tasbih, gak sampai 100. Kira-kira berapa persen? Anggap aja 100 ya. 100 per 15 juta itu kira-kira berapa persen? 0,0000, betul kan? Loh, gitu loh. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Nah, Nabi pun sampaikan ya, banyak yang terjatuh saat melewati Shiratal Mustaqim ini. Jatuh kemana? Ke neraka kembali itu gak? Padahal sudah ketemu Rasul gak? Sudah. Sudah ketemu tarekat ini gak? Sudah. Sudah lewat Shiratal Mustaqim gak? Sudah. Tapi jatuh. Makanya disiplin harus tinggi ya. Harus berani berjuang mati-matian, resiko apapun. Selama kau takut, wah bahaya ya. Atau gengsi, wah bahaya. Gak bakal menang, wis. Buak itu buak. Sing enak biasa saja. Ya bagi-bagi ya. Siap. Enak. Bang Wildan, gak usah sosokan ya. Terus biasa wae ya. Ganteng sak perlune ya. Sugih sak perlune ya. Gak usah ditunjuk-tunjukkan orang gaya-gayaan, gak usah. Biar apa? Gak dipuji orang, juga gak dibenci orang, gitu. Kita ada atau gak ada, dia gak ada itu aja enak. Gak ada yang kagum, gak ada yang benci, enak. Jadi demikian ya. Makanya hati-hati ya, kalau yang sudah terlanjur kaya, hati-hati. Terlanjur enak, hati-hati. Gengsimu akan tinggi. Kau akan sulit merendahkan dirimu lagi. Sing enak itu ketika kamu di bawah, itu nggak ada risiko sama sekali. Makanya ditambahkan iman kepada manusia itu lewat ujian. Enak apa nggak enak ujian? Nggak enak. Tapi imanmu tambah nggak? Tambah. Nah, kecuali kan dunia, kalau kau ditambah kenikmatan, nafsumu tambah gede, itu kan? Tambah gaya, itu kan? Ya kan? Nah, makanya kalau untuk urusan akhirat, iman yang di dalam kolbumu ditambahkan iman adalah lewat ditambahkan ujian. Ujian itu nggak enak. Dijalani saja. Enak dilakoni, nggak enak ya? Dilakoni biasa wae. Gak usah gaya, gak usah gengsi ya. Waktu di atas ya dihadapi, ya di atas. Waktu di bawah ya dijalani, itu aja repot, betul gak? Gak usah kemudian milo-milo ngersulo. Ya Allah, uripku biyen kok ngono saiki kok ngene kan. Aku sejak ngaji melok tarekat rek uripku bosok gitu kan. Wis biasa wae. Ya Pak Jin ya. Wis
Biasa ya Pak Jin, gitu. Dulu Freeport dia, wah mentereng dia. Nah sekarang jadi teman saya dia. Menjadi kampus Taklim Marifat akhirnya apa? Istiqomah dia. Kaya hatinya dia. Iya, mental kaya dia. Gak makan pun diem dia. Katanya, ayo makan, masih kenyang Bang. Makan apa? Makan angin itu. Tapi udah tenang, dulu masih gelisah dulu. Bingung, sekarang udah tenang. Ibarat karang itu ya, dihempas ombak, oh tenang saja. Ya Pak intinya. Siap. Duduk di sebelah sananya sama Nanti dengerin semua musik. ya, duduknya di sana Pak itu di sampingnya kulkas. Sambil dengerin musik. Saya dengerin musik itu sudah bahagia sekali. Sekarang masih pernah jajan ke mall Pak Jin? Di mana? Sekali. Sama sekali, dah nggak? Nggak tertarik ya? Enggak tertarik. Dah biasa aja. Masih dilihat film gitu? Nggak ada ya? Apa Pak? Masih suka nonton film? Enggak. Enggak, biasa aja. Ke McD atau apa? Starbucks? KFC. KFC, Starbucks? Cari ikan asin aja. Ikan asin aja. Biasa sih, tak? Enak biasa. Ya Neng ya? Orang ada juga dianggap Biasa. nggak ada di rumah. Saya dibawakan rendang sama Bang Arif ya, nanti dimakan. Nggak ada ya nggak apa-apa, itu santai. Nggak beban. Ya begitu udah malah berdatangan loh. Sekarang jeruk, pisang, mangga, salak, anggur, kelengkeng loh. Saya biasa aja malah datang sendiri kan. Punya kaki. Oh enak ya. Dah biasa aja. Coba ya. Air ketika ketemu jalannya mengalir, dia pasti akan ketemu di muara. Ya bukan? Nah, orang kalau ketemu jalan dan caranya, maka dia akan menjalani kehidupan dengan biasa saja. Tapi sampai tujuan nggak? Sampai. Sama seperti air. Nah, tapi kalau coba orang ya di dunia nggak tahu tujuan, nggak tahu jalan dan caranya, tersesat ya dia. Tersesat. Nah, saya tanya ya, kamu ingat nggak kelahiranmu? Enggak. Enggak. Tidak. Tapi kamu bisa nggak melihat kelahiran orang lain? Bisa. Nah, waktu ada orang melahirkan anaknya, ya, yang merasa sakit ibunya apa anaknya? Ibunya. Nah, si anak tahu nggak dia lahir? Enggak. Nggak tahu, ya. Nah, yang hebat siapa? Ibunya toh? Iya. Bagi si anak, kenapa dia lahir? Karena dikehendaki. Itu tak toh? Biasa gitu. Biasa. Biasa ya. Karena apa? Dikehendaki gitu, ya. Iya. Bang Arif kenapa kesini? Dikehendaki. Ya udah ya. Iya. Ya, Iya. biasa. Bang Wiljan dari Garut ke sini. Kenapa kok sampai sini? Bolos kerja dikehendaki. Enak toh. Bolos kerja dan dikehendaki. Sudah saja. Enak, suante jawabannya enak santai. Empur ya, gak usah kemelindi, gak usah. Waya mangan ya mangan ya, waktunya jalan-jalan ya jalan-jalan itu aja. Kenapa kalian bisa masuk tarekat ini? Dikehendaki. Tidak. Iya. Nah, orang lain yang tarekat ini susah nggak? Susah. Susah. Dikasih tahu tuh nggak ngerti tuh nggak ya? Dan saya dakwah, dan saya ngobrol-ngobrol ulama supaya mereka belajar di sini. Susah. Lebih gampang Anda menerima dakwah saya daripada ulama bego-bego itu kan? Loh, gengsinya mereka tinggi loh. Saya lulusan Mesir, Kairo. Apa itu PSD, LC itu? Doktor. Senior apa? Was. Aku bilang Ustaz Abdul Somplak loh ya. Aku bukan yang bilang satunya, bukan. Itu kan LC itu katanya. Itu orang bodoh itu. Makanya tak suruh belajar ke sini. Mana tahu dia supaya bisa beriman. Nggak ada potongan kayak gitu ahli ma'rifat, nggak ada potongan. Itu kan nyocot aja. Aduh, nggak ada potongan ya. Itu lulusan Kairo, aduh ya.
Tapi ini bukan Abdul Somad loh ya, Abdul Somplak. Cuman mirip-mirip, singkatannya sama, UAS, sama-sama UAS. Orang tolol itu ya. Kalau dia ngerti agama nggak mungkin selunyu itu mulutnya, enggak? Coba ya, dia cerita sesuatu yang tidak dialami. Goblok gak itu? Goblok. Dia cerita akhirat itu nanti, goblok gak itu? Goblok. Lah kamu di dunia ngapain? Tuhanmu di mana? Di ujung akhirat ya. Kau bisa masuk akhirat? Nggak bisa. Tapi kau sholat? Iya. Lah berarti sholatmu bisa masuk akhirat? Enggak. Gitu bangga dengan LC-nya. Saya malu. Saya tuh lulusan